Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ahada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu abada. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan rutinitas kita setiap hari Sabtu sore, dan sekarang tanggal 18 Januari 2024 atau 2025, tinggalan setahun ya, atau 18 Rajab 1446 Hijriah. Jadi sekarang tanggalnya sama ya, Januari dengan Rajab tanggal 18, maka insya Allah Ramadannya berarti tinggal 1 bulan 12 hari lagi. Bagi yang belum tamat kodoknya segera dilunasi dulu saum kodok tahun yang lalunya. Saya juga suka mengingatkan kepada anak-anak perempuan, ada 3 anak perempuan. Saya selalu mengingatkan segera lunasi dulu hutang saum tahun lalu. Karena tahun lalu anak saya sakit, jadi ada beberapa hari yang bocor. Nah, ingatkan juga anak-anak kita yang perempuan yang tahun kemarin masih punya hutang saum, segera lunasi ya. Waktu teh nggak kerasa ya, ngereleh terus tahu-tahu sudah mau Ramadan lagi, makanya can meser baju. Belum beli baju saya sekarang nih, udah mau Ramadan ya, baju lebarannya belum. Maghribnya sekarang jam 6 lewat 21 menit. Jadi tidak usah terburu-buru ya. Biasanya selesainya kita setengah 6, sekarang bisa sampai jam 6. Yang ngaji itu minimal 1 jam ya Bu ya. Tadi pengajian berapa jam tuh? Tabligh akbar 2 jam ya. Ceramahnya 2 jam? Enggak. Ceramahnya 1 jam. Ya. Rame enggak Bu? Oh iya, syukurlah. Pengajian teh ditanyanya rame tuh. Ya syukur iya rame banget. Tapi ibu-ibu mah yang penting rame pan ya. Kan wae sih namun penting rame we. Ya kan? Tabligh akbar yang penting tentunya tuh penceramahnya terkenal ya, suka masuk TV, maka ramai yang datang ya. Kalau ceramahnya yang ustaz lokal ya segini aja cukup ya. Sekian. Sekian itu lumayan banyak ya. Kalau semua nanya ini nggak cukup 2 jam ini. Kalau semuanya bertanya segini, ini 1 orang nanya 1, wow kan. Panjang waktunya ya. Bolehlah tabligh akbar, nggak apa-apa. Tapi juga yang rutin juga harus ikut. Soalnya kalau rutin mah kan kajian ya, menambah ilmu ya. Kalau tabligh akbar mah sifatnya kan menasehati. Ya. Tadi itu temanya tentang bekal kematian ya. Nah, kalau kajian yang rutin kita pelajari ilmu ya. Jadi dua-duanya harus diikuti ya. Jangan sampai habis tabligh akbar capek nggak ikut kajian yang rutin ya. Tadi kan ya pagi-pagi ya. Nah sekarang kita masuk ke fikih muamalat ya. Fikih muamalah itu membahas tentang interaksi antar manusia ya. Di dalamnya ada jual beli atau perniagaan atau perdagangan ya. Kemudian hutang piutang, kemudian pegadaian.
Itu diantaranya yang dibahas di dalam ilmu fikih muamalah. Fikih muamalah itu jadi interaksi ya sehari-hari dengan sesama manusia. Nah itu ilmu yang kita pelajari. Agama kita adalah agama yang sempurna, membahas dan mengatur semua segi kehidupan kita. Ini kebanggaan buat kita karena agama lain nggak ada yang sempurna begini. Ya kita mah dibahas segala sesuatunya diatur. Kan urusan ibadah, sholat, saum, zakat, zikir, doa, ya. Termasuk jual beli pun, utang piutang, pegadaian, perniagaan dan sebagainya juga diatur. Biar semuanya sesuai aturan, gitu ya. Allah sudah atur semuanya. Nah, siapa yang menjadi contoh atau teladan di dalam muamalah ini? Tentu saja Kanjeng Nabi ya. Sebelum beliau menikah, sebelum beliau menerima wahyu, beliau suka berdagang. Bahkan sebelumnya beliau sebagai penggembala kambing. Ya. Penggembala kambing itu simbol bahwa manusia itu harus mampu memimpin. Menggembala kambing itu ngurus, ya. Ngurus. Kemudian beliau juga berniaga atau berdagang, ya, berinteraksi lewat jual beli. Nah, waktu itu beliau mengambil barang-barangnya dari Ibu Khadijah. Waktu itu sebelum menjadi istri beliau. Ya, beliau mengambil barang lalu beliau jual di negeri-negeri luar dari Arab, ya, luar dari kota. Waktu itu beliau kebanyakan berdagangnya ke negeri Syam. Syam itu sekarang namanya Suriah. Suriah ya. Suriah dan sekitarnya itu Syam dulu namanya. Nah beliau membawa dagangan itu. Tentu saja dulu itu angkutannya hanya kuda, keledai atau unta. Unta ya, tidak ada wush. Belum ada wush waktu itu ya. Ya, jadi masih menggunakan keledai, kuda atau unta. Beliau membawa barang dagangan lalu dijualah di negeri di sekitar Syam. Lalu kembali lagi dan setelah kepada bosnya yaitu Ibu Khadijah. Bagaimana cara beliau berdagang? Ini agak susah ya kalau kita ya. Gini Bu caranya. Beliau menjajakan dagangannya dadasar gitu. Lalu ketika ada orang yang membeli, berapa ini Mang? Waktu itu kan beliau belum ada yang tahu sebagai calon nabi ya. Bilang nanti Mang biasa gitu ya. Mang sabarah iya gitu. Beliau nanti masa orang nabi itu teh. Seorang rasul nantinya karena beliau kan belum ada yang tahu ya. Diam-diam aja gitu. Mang sabarah iya gitu ketika itu bawa kain ya. Saya ngambil dari bos saya 50.000. Silakan ibu mau ngasih lebihnya buat saya berapa terserah. Itu jualan nanti. Jadi jujur ya. Beda sedikit dengan zaman sekarang. Dikit aja bedanya. Mang sabaraha iya kain 100.000 nih. 75.000 atuh mah. Sung demi Allah teuing. Ti dituna ge teh acan kenging. Itu bedanya begitu sedikit ya. Jadi ada demi Allah, lalu ada bohong lagi. Itu beda sedikit ya. Harusnya jangan sumpah. Acan tiasa tuh ibu sakit tuh. Terusannya 50.000 nih ditawar 75.000 ke ibu teh. Aduh, punten ibu, acan tiasa kepastikan gitu aja berarti karena ulah pakai sumpah demi Allah tidak tunang kita acan kenging padahal 50.000 tidak tunapan gitu ya. Walaupun kita tidak seperti Kanjeng Nabi, minimal kita tidak bohong gitu ya, jangan bersumpah lalu berdusta itu ya. Nah itu dari segi cara
ya dari segi cara menjual barangnya. Nah, tetapi dengan cara seperti itu ternyata Kanjeng Nabi maju dagangnya karena banyak orang yang terkesan dengan kejujuran Kanjeng Nabi dalam berdagang. Sementara orang pedagang yang lain tidak begitu caranya. Langsung aja 100.000, 75.000, terbiasa, terus saja begitu. Nah kalau di tanah Arab nanti kalau ke tanah suci, ibu-ibu yang dari Indonesia itu terkenal jago belanja dan jago nawar. Kalau 100.000 kain ditawarnya itu 30.000. Bukan ibu-ibu dari sini, bukan. Kalau Al-Arab tidak begitu. Kalau 100.000 paling ditawarnya 20.000. Jangan terlalu jauh ya. Nah, ternyata orang Arab sudah pada tahu, oh ini ibu-ibu Indonesia ini jago belanja dan jago nawar. Nah, cara yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi ternyata mengundang simpati orang-orang yang membeli. Maju usaha nanti. Karena ada yang ngasih lebihnya 10.000, kalau sekarang ada yang 20.000, ada yang 30.000 gitu. Bahkan ada yang berlipat gitu ya. Jadi ada nilai sodakonya di situ, ya, yang membelinya juga. Nah, begitu pula kalau ibu ke tukang sayur, baik sayur yang di mobil bak ataupun sayur yang di roda atau yang di tanggung, ya. Kangkung 2.000 sabengkeun ditawar 1.000 ibu teh, ya. Apakah kurang murah itu teh ya? Kangkung teh 2.000 perak ibu, ya. Itu kudu ditawar kalau menurut saya mah. 2.000 mah beli saja langsung. 1.000 perak coba ibu malah 3 bulan teh. 1.000 coba mendingan belikan saja udah. Gak usah ditawar lu gitu malah, ya. Kasihan kangkung 2.000 perak ya. Beli 2-4.000, nah langsung aja bayar. Kemudian kalau kita sebagai pedagang maka boleh mengambil untung tetapi dengan wajar, ya. Ada persaingan ternyata kalau misalnya tukang dagang itu banyak berjajar, biasanya untungnya itu tidak banyak karena biar menarik pembeli, ya. Tapi kalau ada satu-satunya pedagang biasanya bertahan dengan jual belinya, harganya tetap ditahan. Tapi kalau banyak yang dagang pasti akan banting harga. Nah, ternyata barang yang dijual itu walaupun sama, tapi kalau beda tempat, beda penyajian, beda cara, beda lagi harganya. Saya kalau beli kopi 1 gelas, kalau yang sudah saset, ya, kopi kapal api, kopi luwak, kopi Cafe Mix, kemudian Good Day, itu paling 1.500 rupiah. Kemudian ketika saya nyuci mobil di depan, seberang geria, saya pesan kopi 1 gelas kecil, espresso, 15.000. Saujud dia langsung habis. Kaget saya tuh. Padahal lawan beli budaya mah 10 bungkus ternyata beda tempat, beda penyajian, beda harga, beda suasana lagi. Dan ketika kemarin malam kan ada Kang Arya itu barista, dia kerja di kafe, tukang bikinan meramu kopi gitu ya. Ternyata ada harga kopi yang 1 juta, 1 gelas 1 juta. Kumaha nginumna eta lebar menurutnya. Gitulah, ya. Dan ternyata memang kualitas kopi beda bertingkat-tingkat gitu ya. Nah, jadi ternyata yang hitam itu tidak selamanya murah gitu. Jadi jangan minder kalau punya kulit seperti kopi, nggak usah minder ya. Ternyata yang hitam itu juga banyak yang harganya mahal. Ya. Nah sekarang bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan jual beli itu, ya. Kalau
rukun jual beli menurut Imam Syafi'i itu, yang pertama harus ada penjual, jelas orangnya. Yang kedua harus ada pembelinya. Yang ketiga harus ada barang yang dijualnya. Kemudian ada ijab kabulnya. Ijab kabul itu ketika sudah dibayar, maka yang membayar itu mengatakan nyanggakeun artosna, saya serahkan uangnya. Kemudian yang menjualnya nampi artosna nyanggakeun barangna. Cek Imam Syafi'i mah kudu kitu. Nah itu Imam Syafi'i yang banyak kita anut di kawasan negara-negara Asia Tenggara. Kudu kitu tah. Kudu ada kalimat nyanggakeun artosna nampi barangna. Nyanggakeun barangna nampi artosna. Ijab kabul. Nah, sedangkan imam yang lain mah ya tidak harus begitu, asal sama-sama sudah ridho, walaupun tidak terucap sah jual belinya. Apalagi sekarang kan sudah canggih aya nama. Ya. Ada yang lewat online, ada yang di lemari itu ambil sendiri, ya kan? Masukkan uangnya, pilih minuman yang mau dibeli, keluar langsung. Sekudu ngomong. Amun ngomong sieun orang saya tanya yang ngakun barangna nampi gak usah. Nah, ternyata fleksibel. Kemudian yang harus diperhatikan juga, barang yang dijualnya harus jelas. Ulah jika misal ucing di jero karung ya lah boleh. Jero karung, jero kresek, pokoknya nama yang tidak jelas itu ya. Harus jelas barangnya. Nah, contoh dulu ini sering terjadi di kampung saya tuh. Ada orang yang menjual ubi atau singkong yang masih di dalam tanah. Ada ya Bu ya? Dulu di kampung saya begitu. Singkong yang satu kebun, kira-kira setengah hektar, kemudian ditawar oleh seseorang, sabaraha tah. Lalu kata yang menjualnya 2 juta lah, ditawarlah 1,5 juta lah, jadilah 1,5 juta. Tidak boleh, itu jual belinya tidak sah, tidak jelas, masih di dalam tanah itu sampulnya, tidak boleh. Atau yang masih pete yang masih pendul, kan jelas karena ngaramu kita baru tunggu udah langsung dijual belikan. Barang entah 2 juta, 1,5 juta jadi belum dibayar, tidak sah. Itu mengandung taruhan, mengandung tebak-tebakan, gak jelas. Bisa jadi petainya itu menguntungkan yang menjualnya atau menguntungkan yang membelinya. Sedangkan dalam jual beli harus dua-duanya untung. Yang menjualnya juga untung, ridho, yang membelinya juga untung, ridho. Ada antarodin, harus ada dua-duanya, keikhlasan, keridhoan. Nah kalau pete yang masih begitu, kemungkinannya bisa sampai tua atau bisa gugur. Gitu. Maka termasuk juga ikan yang masih di dalam kolam. Bagaimana kalau ingin melihat ikan dalam kolam? Gimana? Gimana caranya? Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, beningkan dulu airnya seperti kaca. Ah gitu, caranya gitu. Kalau menjual ikan dalam kolam yang belum jelas juga tidak sah. Jadi kalau tadi singkong atau ubi gali dulu, timbang dulu, hitung berapa per kilogramnya. Pete kalau sudah sampai tua diambil dulu, dihitung berapa papan. Sapapannya secara jelas. Kalau terima tidak ditimbang, tapi dihitung papannya biasanya. Berapa papan? Satu papannya contohnya 2.000, ya kali kan. Harus jelas. Ikan dalam kolam tadi juga harus diambil dulu, ditimbang berapa per kilonya. Bayar gitu. Jadi harus jelas yang diperjualbelikannya, barangnya harus jelas.
Apakah boleh ijab kabul dengan non muslim? Boleh. Jadi jual beli mah tidak harus dengan sesama agama. Yang orang Hindu, yang orang Nasrani, yang orang Buddha, yang orang Konghucu, yang orang Kongguan, bisa wae. Silahkan saja. Yang penting tadi ya, barangnya jelas, kemudian barang yang diperjualbelikannya juga halal, barang halal. Tidak menjual khamr atau makanan yang mengandung khamr, ya, yang memabukkan, tidak menjual yang mengandung daging babi, tidak menjual barang yang mengandung darah, yang paling penting. Ya, jadi barangnya yang dijualnya harus halal. Bagaimana kalau dagang tai doma? Boleh tidak? Tai doma itu buat apa? Oh, iya, sudah tikar sayur. Terpupuk tai doma namanya. Ternyata dari tai doma itu memang bagus buat tubuh, cepat subur ya. Nah, jangan bilang mau beli tai doma dong, bilangnya mau beli pupuk. Dan dicampur nanti kan pupuknya pak sama urea, sama TSP, sama ZA, campur. Dan Kang Nabi mengatakan bahwa kalau kotorannya itu berasal dari hewan yang halal, yang suka disembelih oleh umat Islam, boleh. Tai domba, tai kambing, tai sapi, tai ayam, tai kerbau. Begitu. Jadi dari binatang yang disembelih oleh umat Islam itu dibolehkan. Ya. Ulah tai budak, ulah. Tai domba, tai kambing, tai sapi, tai kerbau, tai ayam. Tai bebek, tai entong termasuk banyak. Tai bebek, tai entong. Itu dagingnya yang suka dimakan oleh umat Islam. Gitu ya. Sedangkan tai ucing tidak boleh. Pak, meser, nah, meser tai ucing itu mana? Tai harimau tidak boleh, itu juga haram. Ya. Tai monyet tidak boleh, tidak boleh. Jadi yang dibolehkan itu adalah kotoran yang berasal dari hewan yang suka disembelih oleh manusia. Tai babi, apalagi tai babi, babinya aja sudah tidak boleh, gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita mau butuh pupuk, ya itu harus dari kotoran yang berasal dari hewan yang boleh dimakan oleh manusia. Ya, tai hayam itu juga bagus. Dan saya waktu kunjungan ke teman saya, teman istri ke Tanjung Sari juga saya suka bawa bekal tai sapi. Karena dia punya peternakan sapi, saya minta oleh-olehnya bukan daging sapinya. Dan dia sangat senang lumayan. So canakan. Hari lagi saya mah tadi bere orang tuh. Tai nama mah canak gitu. Ya, ternyata tai sapi juga bisa dimanfaatkan gasnya untuk masak, kompor gas. Ya, jadi tai sapi itu mengandung gas, dialirkan ke dapur, bisa nyala kompor. Dan teman istri itu tidak pernah beli gas. Enggak bau, biasa aja, kan gasnya doang. Nah, tai hampasnya itu baru saya bawa untuk pupuk gitu. Jadi manfaatnya banyak itu. Maka cobalah ibu untuk kalau bisa di kampung manfaatkan itu tai sapi ya. Itu ternyata mengandung gas dan bisa dimanfaatkan. Juga bisa untuk lampu, ya, lampu listrik. Jadi di kampung itu bisa memanfaatkan alam dengan teknologi yang sederhana tanpa harus bayar listrik, tanpa harus membeli gas. Ternyata bisa efisien ya, gitu. Nah, sudah jelas kalau hampasnya itu buat tanaman, menyuburkan, gitu ya. Nah itu tentang jual beli ya, kita aja dulu. Sekarang masuk ke hutang. Ya. Hutang piutang. Mungkin agak jarang orang yang hidupnya tidak punya hutang. Bentar ya, ada telepon. Halo. Salam.
Bentar Neng, ini lagi pengajian dulu ya. Iya. Nanti jam 6 deh. Jam 6 nanti ya. Oke. Ya. Yang mau nikah ini telepon. Mau nikah tanggal 26 Januari nanti. Hutang piutang. Jadi benar nggak sih jarang orang yang hidupnya tidak punya hutang? Coba ngacung yang tidak punya hutang. Bukan? Ya, ternyata tidak ada orang yang tidak punya hutang. Coba ngacung, ada yang nggak punya hutang hidupnya nggak? Oh, berarti kesimpulannya kabeh barokah. Nah, hutangnya ini ada yang ke perorangan, ke tetangga, ke saudara, atau ke lembaga. Ya. Nah, harus dicatat kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Al-Baqarah ayat 282. Wahai orang beriman, jika kalian berhutang dengan suatu hutang yang ditangguhkan sampai suatu saat, hendaklah dicatat. Dicatat dengan ada saksi. Apalagi kalau hutangnya gede, ya. Ya, soalnya banyak persoalan yang terjadi ketika hutang itu tidak dicatat. Cek anu nagih geus dibayar, belum dibayar. Cek nu ditagihna mah geus mayar. Banyak terjadi begitu. Cek nu nagihna mah kira mayar, geus gitu. Terus gitu. Karena tidak dicatat dan tidak pakai saksi, maka Allah menjelaskan harus dicatat dan ada saksi. 2 orang laki-laki. Pastinya 2 orang laki-laki yang dewasa. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Gitu. Sama juga dengan pernikahan. Nikah itu harus disaksikan di jam qabulna oleh 2 orang laki-laki yang balik, yang muslim. Kalau tidak ada 1 laki-laki dan 2 perempuan. Gitu. Soal urusan hutang ini, saya pernah merasakan. Dulu istri saya ketika jualan baju, masih miskin dulu waktu itu. Iya, dulu masih miskin itu, masih jualan baju. Ada orang yang siap menjual. Bu, cenah abdi bade ngicalan deui ya, bade nyanakan ti ibu, mangga. Kasihan pun baju teh. Kian, sakieueun. Ditelepon we ibu, punten bade iraha ditana artosna. Oh, mungkin lah. Anjing pageto gitu kan. Anjing pageto. Enggak jelas tuh. Besok dan lusa gitu kan, enggak jelas. Oh iya, bojo teh. Ya udahlah. Terus nelpon sama istri saya, Neng, masih ayah kene teh acuk teh, ya beli tos pajeng, terus gitu ya. Udah laku bajunya, minta lagi, tapi duit nanti mere. Ini masalah. Begitu sudah, istri saya bilang, oh iya, mangga nyanakan nih, kasih lagi sama istri saya. Bagi loba kan hutang nate. Tagih lagi sama istri saya teh, oh mohon keneng, ibu kaditu kak Neng, gitu. Beberapa kali ditelepon begitu terus. Wah, ini kacau. Akhirnya sayalah yang datang ke rumahnya. Ibu punten, pun bojo teh miwarang abdi, nyanak atas anu kanggo barang anu tos 2 kali dicana ku ibu. Oh, mohon. Kayak atuh ibu kaditu kasih Neng. Henteu ibu teh kedah kaditu. Rek naon kasih Neng oge gitu nya. Ka abdi kan artosna ibu ayeuna. Ungkalah ibu kan itu. Oh, ini orang gelagat sudah tidak benar. Ya. Jangan ditiru. Langsung saya dengan tegas. Ibu mau ke istri saya teh mau apa? Mau nangis? Langsung dia marah. Untuk kalau mau bayar sekarang saja. Akhirnya saya pulang lagi. Sampai beberapa bulan tidak bayar. Lalu istri saya ngomong ke menantunya pada akhirnya. Menantunya merasa malu karena dia ya orang jujur, ibu-ibu masih muda ya,
menantunya merasa malu punya mertua begitu, dialah yang menyicil ke istri saya. Dianya madamang we. Ayam gitunya. Ayam. Itu terjadi sekitar tahun 2000, sebelum 2005. Sebelum 2005. Karena 2005 saya pindah. Waktu itu saya ngontrak di komplek TNI Husein. Dan 2005 saya pindah lagi ngontrak ke Cikadut. 2011 baru ke sini. Jadi 2011 saya baru menempati rumah. Yang juga nyicil ini juga. Sebelum 2005 itu kejadian seperti itu. Dan ternyata orang seperti itu tidak sedikit. Banyak. Bukan hanya saya sebagai korbannya. Dan saya bukan hanya satu orang itu yang berlaku seperti itu kepada saya teh. Bukan hanya dia. Banyak orang yang ketika ditagih, tarsok gitu. Ntar besok gitu. Ketika ngambilnya dia semangat, ketika mayarnya tidak semangat. Banyak yang seperti itu. Jauhi sifat seperti itu. Kalau kita mau berhutang, segera bayar. Sebab hutang itu akan terbawa ke alam kubur. Nabi pernah menolak untuk sholat jenazah bagi yang punya hutang tidak dibayar. Ancamannya begitu, itu berat. Ada orang yang susah sakratul mautnya karena hutangnya belum dibayar. Dan ketika wafat pun Rasul enggan untuk sholat jenazah karena tidak mau bayar utang. Tetapi kalau punya niat membayar lalu keburu maut, maka itu bagian ahli waris yang harus menunaikannya. Maka sebelum membagikan harta warisannya, bayar dulu hutang dan wasiat. Kita kan sudah bahas kemarin tentang warisan. Sebelum dibagikan warisannya, tanya dulu apakah dulu almarhum itu punya hutang kepada siapa atau pernah berwasiat kepada siapa. Tapi ketika kita memang tidak berniat membayar, ini ada lagi kasus, bukan saya yang jadi korban. Di kantor ada telepon berdering. Ada orang yang menjadi korban dari salah seorang. Bapak Anu ada enggak? Enggak ada. Kenapa? Coba cari di WC. Sampai begitu. Padahal memang tidak ada. Karena saking dia sering telepon karena dibilang tidak ada dan selalu ngeles gitu ya. Menghindar, akhirnya dia marah-marah. Marah-marahnya kan ayah yang tidak punya salah. Kenapa sih persoalannya? Maka besoknya datang dia ke kantor. Mana yang namanya Anu? Gak ada. Kunaon kan? Coba jelaskan. Saya Pak ke orang yang namanya itu. Kunaon? Saya merentalkan mobil. Sudah sekian hari ditanya nggak ada juga. Sampai habis waktu tidak ada juga. Ternyata digadekeun. Coba ada kumaha tekel kita yang punya rental. Aku mah tekel Pak, coba mobil abdi nu dirental ke manehanana ke rumah bayaranana sudah melewati batas digadekeun. Dan itu terjadi ternyata bukan hanya satu kali. Nauzubillah, akhirnya kamilah yang didatangi itu yang kena korban. Dianya mau itu ka dieu we teraya di tempat. Ternyata yang begitu banyak. Bahkan terjadi di TV kemarin malah yang punya rentalnya yang ditembak. Masya Allah. Kacau banget itu orang. Kacau sekali ya. Minjam mobil, nyewa mobil, lalu dia gadaikan, ketika datang yang punyanya malah ditembak. Wah, itu berlipat ganda itu dasarnya. Di dalam kalau kita mau meminjam sesuatu, uang atau barang, pastikan kita punya niat untuk membayar atau mengembalikan. Boleh kita meminjam, tetapi juga dengan perhitungan, mampu nggak kita membayarnya. Ulang nginjam terus. Lalu ada lagi yang telepon lagi. Dari mana nih? Kartu kredit. Mau ke siapa? Ke si Anu. Nah, nggak ada di tempat. Tolong minta nomor HP-nya. Dikasih nomor HP-nya. Tuh masih kena telepon. Kenapa? Dia minjam uang sekian kartu kredit, tapi masih juga belum bayar.
Ketika ditanya orangnya yang bersangkutan, nggak usah dibayar itu mah. Ngomongnya teh gitu, teu kudu dibayar. Eta mah ada duit naon ngaran uang sumbangan, katanya itu mah dari luar negeri, nggak usah dibayar. Itu tanda orang tidak beriman kepada hari pembalasan. Berapapun kecilnya uang yang kita pinjam harus dibayar, dan itu akan berurusan nanti di hari pembalasan. Ulah kena ngerasa ini nggak usah bayar nih, jadi akhirat mah tetap akan ada itu perhitungan. Jangankan seperti itu ya, dulu ketika naik bus kota, lalu ibu misalnya pura-pura tidur, ditagih ke konektor. Mungkin ada yang pernah nih pura-pura salah, karena busnya penuh, si kenek tidak bisa melihat siapa yang sudah bayar, siapa yang belum. Pura-pura salah, padahal cuma 100 rupiah kalau tidak salah, 100 atau 1000 rupiah mungkin ya. Ketika awal-awal saya kuliah itu 75 rupiah naik bus kata itu tahun 88. Ada yang belum lahir mungkin ya. Tahun 88 itu 75 rupiah bus kota. Pura-pura tidur, akhirnya pas sampai turun ditagih. Atau orang tadi pura-pura sare tadi ditagih ke kenek. Nanti di hari kiamat ada perhitungannya. Jong 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 jong. Sekarang enak, gimana mengembalikannya itu? Coba perhitungan itu. Jangankan begitu, ada waktu itu teman saya naik kereta. Ketika di Jogja di stasiun itu berhenti sebentar. Ada pedagang nasi yang menjajakan, dulu kan masih boleh tuh di luar kereta itu ya, di jendela ngambil nasi, keretanya maju, itu dibayar. Dianya ketawa, orang wanita yang beli sangu kan gak dibayar, gak maju keretana atau mantap non alungkan duitnya mun arek mayang. Malah senang, dimakanlah itu nasi dan ayamnya, masuk ke perutnya dalam keadaan tidak dibayar. Itu nanti ditagihnya di hari pembalasan. Jangan yang gede, yang kecil pun ya. Gitu ya. Itu masalah, itu kan dia sedang berdagang tuh, sedang menjual nasi. Kurang dicokot hiji, sabaraha batina coba itu. Nauzubillah. Jual beli, ya kita kalau mau beli, belilah, bahkan kalau bisa melewihan. Pak, ini berapa nasi sama ayam? 10.000. Udahlah, kasih 15.000. Itu yang 5.000-nya kan jadi sedekah tuh. Di akhirat juga bakal ketemu. Ini malah diambil. Belum lagi pembelinya yang curang, tapi juga ada juga penjualnya yang curang. Saya pernah beli jeruk, bukan saya, teman saya di pinggir beli jeruk waktu itu di terminal bus Bogor. Jeruk seberapa? 10-nya 15.000. Dikasihlah 10. Ternyata ada yang satu tidak dimasukkan jadi 9. Nah, yang membelinya ya tidak ngitung lagi, udah saya dikereskan lah. Ternyata 9. Satu yang dia curangi tetap akan ada di hari pembalasan. Kecurangan satu. Dan bahkan dia bilang 10 kali 15.000-nya. Sekarang jadi 9 15.000-nya. Seperti itu. Ya Allah. Jangankan berupa uang atau materi. Ibu marah-marah di jalan dengan orang yang baru ketemu. Tidak harus minta hampurakna. Kapan minta maafnya coba? Tiba-tiba sedang naik mobil atau naik motor, ibu kita ada yang tiba-tiba mentas ngadadak, siapa? Bahkan sampai binatang disebutannya. Itu ketemunya kapan lagi kalau mau minta maaf? Lebaran? Belum tentu. Adak jaga lisan ketika di jalan dulu orang. Kamu jeung ke Karawang, mereka nyarekan kan geus aya we nu deukeut. Kata tangga we enggak akan minta maaf. Mereka nyarekan mah. Nah ini baru ketemu udah marah-marah. Ini apa nih?
Rek pasti sama juga tangan itu deket. Kelebaran kan kamu sudah doi. Ini dengan orang yang baru ketemu dong marah-marah. Di jalan itu memang godaannya kalau di jalan begitu. Makanya berkendaranya santai aja. Relax aja berkendaranya, mau motor mau mobil ya santai aja. Di mobil ya kalau aja ada yang lewat tinggal direm aja gitu ya. Nggak usah harus marah-marah. Dan ada ternyata karakter orang yang kalau berkendara itu ya begitu aja terus ya. Marah-marah saja jalan gitu ya. Ada yang muntas marah-marah, ada angkot berhenti marah-marah. Nah sekarang dosa-dosa seperti itu yang sulit minta maafnya nanti di hari pembalasan itu ketemu. Nah sekarang tolong ibu periksa kesalahan saya nih. Saya mau berangkat pakai motor dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya naik motor, saya nyalakan motor. Suara knalpot motor saya bising. Tetangga sudah ada yang telinganya tidak nyaman. Dosa nggak? Berangkatlah saya. Di perjalanan pun ada sekian puluh orang yang merasa terganggu dengan suara knalpot saya. Dosa? Makin banyak dosa saya. Perjalanan saya dari sini sampai ke Cicahem, berapa ratus orang yang merasa tidak nyaman dengan suara knalpot saya. Makin banyak dosa saya. Bukan hanya itu. Perjalanan saya sambil ngerokok. Knalpotnya bising sambil ngerokok. Kemudian asap ketika di lampu merah, asapnya kena orang lain. Dosa tidak? Salah. Abu dari ujung rokok jatuh ke jalan. Dosa tidak? Mengotori lagi jalan. Percikan api dari rokok itu ke bawah angin, orang di belakang kena matanya. Dosa tidak? Masya Allah, banyak banget dosa saya. Cuman dari begitu doang. Belum lagi itu sudah habis, tinggal puntungnya saya buang di jalan lagi. Dosa lagi itu, membuang puntung rokok. Ya Allah, pantas kita setiap saat harus istighfar. Pantas. Dan Rasul mengajarkan setiap hari 100 kali. Beliau tidak pernah berdosa. Hari orang nggak boleh berdosa, istighfar 6 menit kedua. Jadi urusan dengan sesama manusia itu ternyata akan membuat kita banyak dosa kalau tidak hati-hati. Puntungnya juga dibuang di mana saja. Abu rokoknya juga mengotori. Percikan apinya kena orang lain. Asapnya mengganggu orang lain. Kenapa? Bagaimana saya membersihkan itu? Dari kelakuan saya dari sini sampai ke Cicahem saja sudah membuat ratusan orang terganggu. Belum lagi tadi ya, ngambil di kantin, ngambil tilu, bayar hiji. Kadang-kadang sok apa ya? Suka bangga gitu ya. Suka bangga. Itu jual beli yang tidak sah jual belinya itu jadi haram ya. Jadi kalau kita jual beli kan harus jelas. Biasanya, nah kalau menurut Imam Syafi'i, ambil barang, bayar. Harusnya begitu. Tapi sekarang kalau ibu makan di restoran, biasanya kan makan dulu ya. Pesen dulu, kemudian setelah beres makan baru ke kasir. Sama apa aja ibu, nama apa bu? Nama kerupuk. Sebetulnya itu tidak sesuai dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ambil barang, bayar dulu, baru makan. Ada orang makan yang kayak gitu ya? Ada. Harusnya seperti itu. Kalau Ampera gimana? Ampera bayar dulu nggak? Bayar dulu ya. Oke, ajak saya nanti. Saya kan harus memastikan betul tidak, gitu. Ajak dong saya, biar saya merasa jelas. Benar enggak gitu. Lain saya yang bayar, ibu yang bayar.
Hayu kudu saya yang bayar. Ampera itu ternyata memang ada yang enaknya itu sop kaki ya. Sop kaki sapi itu waktu itu saya nikmat banget. Tapi sayang begitu beres makan sudah habis, saya dada itu terasa sesak. Rasanya itu pas dekat kasir itu. Enak gitu. Pas dekat kasir kerasa sesak. Jadi harusnya ngambil dulu barang, bayar, baru dimakan. Harusnya begitu. Dan ibu kalaupun ibu mau jualan, terutama jualan makanan, harusnya begitu sistemnya. Dan itu menimbulkan kejujuran dua-duanya, penjual dan pembelinya. Bisa saja orang membeli itu maunya jujur, tapi kadang lupa. Ada kerupuk yang belum terbayar. Ada seperti itu. Karena bayarnya belakangan. Tapi kalau ngambil dulu barang semuanya dihitung bayar. Harusnya begitu jual belinya kalau menurut Imam Syafi'i. Mungkin ibu pernah ya di sana di Nagreg, bukan Nagreg ya, Nagrog ya, Nagreg sebelah sini Nagreg. Ada orang makan Ibu Haji Uun, tahu nggak ya? Ada yang tahu? Ibu Haji Uun itu masjid besar, masjid Bani Adam. Itu bayar dulu, tetapi ada yang gratisnya di situ, boleh. Apa yang gratisnya? Lotek, ambil sendiri boleh. Jadi kalau ibu mau menghemat, beli nasinya aja. Lotek gratis, tahu muli gratis, teh tawar gratis, nyamalnya bikin sendiri di situ. Sampai itu cobaan. Itu bayar dulu, itu dibayar dulu, tapi yang lainnya setelah dibayar silakan ambil sendiri, udah gratis etan mah loteknya. Gitu. Ada yang sudah pernah mungkin ke sana ke Haji Uun ya. Kalau kita perjalanan ke timur, anak saya suka pengennya ke sana, mampirnya. Haji Uun dulu, dia seneng loteknya gitu ya. Nah, itu yang sesuai dengan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu begitu harusnya. Itu menuntut kejujuran dua belah pihak. Tapi kalau misalnya mau bayar sekarang, nanti aja Pak, makan dulu. Bisa jadi ada yang terlupa. Saya juga pernah terlupa, pernah di Cianjur. Ketika saya nengok anak saya masih antara di Cianjur, makan bakso saya. Jajan bakso. Begitu dibayar bakso, udah di perjalanan ke Bandung baru ingat kerupuknya belum dibayar. Ya Allah, belum dibayar. Teteh, apa tadi kerupuknya belum dibayar? Tolong ini kasihin ke teman teteh yang dekat. Ya, titipkanlah sama teman anak saya. Ke tukang bakso lagi ke situ. Tentu jajan bakso lagi ya. Leher kerupuk kumpul. Nah, itu akibat tidak dibayar duluan. Ternyata ada efeknya. Imam Syafi'i memang hebat. Bayar dulu. Ngambil Parasmanan. Sekarang sebelah pun banyak yang Parasmanan. Dekat bundaran ya. Parasmanan ngambil, bayar. Itu harusnya begitu ya. Tetapi kalaupun mau bayarnya belakangan, pastikan ibu semuanya terbayar. Sebab kalau tidak, tuntutan kita di akhirat berat bu, di akhirat. Saya masih ingat sampai sekarang, ketika itu waktu kecil saya sama adik ke warung disuruh belanja oleh ibu. Pas begitu di perjalanan, kembaliannya lebih bu, kembaliannya lebih 110 rupiah. Saya masih ingat sampai sekarang. Dan sekarang ketika saya, ya Allah, ternyata kelebihan 110, dan sekarang orangnya sudah meninggal. Maka saya harus bagaimana itu? Saya mencari ahli warisnya tidak ada. Maka saya sedekahkan itu uang ke infak, ke kotak infak masukkan. Semoga itu menjadi infak beliau yang kelebihan memberikan kembalian. Ya, sebab kita tidak mau menyimpan uang itu dalam milik dia itu. Itu jadi pikiran terus buat saya itu. Ya Allah, gimana? 110 rupiah itu ya zaman dulu ya gede ya.
mungkin sekarang sekitar berapa? 20.000 mungkin ya, 20.000. Kelebihan cara menghitungnya kan dulu memang tidak pakai kalkulator ya dulu ya, jadi hitung dengan otak saja gitu. Pas itu ternyata ternyata kelebihan gitu. Nah, kalau memang sudah terpaksa seperti itu, saya sodakokan saya ke kotak infak. Nah, itu masalah jual belinya. Kemudian utang piutang. Ini belum tuntas masalah utang piutang nih. 4 menit lagi. Hutang itu bisa jadi hutang barang atau hutang budi. Ya, hutang budi. Nah, hutang uang, kalau misalnya kita butuh kepada seseorang saudara atau tetangga, misalnya, Bu, saya punya kebutuhan nih, boleh pinjam 1 juta, ibunya ngasih 1 juta tetangganya. Alhamdulillah. Harus ada perjanjian kapan dibayarnya, mau berapa kali dibayarnya, harus jelas. Dan ibu harus tepat membayarnya sesuai dengan perjanjian. Itu untuk kepercayaan orang yang mau memberi hutang lagi. Dan Rasul menganjurkan ketika beliau punya hutang, mencontohkan ketika mengembalikannya memberikan cindera mata atau kelebihan, tapi tidak diminta oleh yang memberi hutangnya gitu. Misalnya ibu dikasih pinjam oleh tetangga 1 juta, begitu ibu sudah punya 1 juta, dibayar lagi sebulan kemudian, lalu ibu ngirim donat sebagai tanda terima kasih. Atau tidak berupa donat, ibu kasih lebih 25.000, yang punyanya nolak, udah nggak apa-apa, enggak, ini mah ngasih buat jajan si dedek, boleh. Yang tidak boleh itu yang meminjamkannya, yang ingin dilebihkan. Bu, boleh minjam sama saya uang 1 juta, boleh, tapi nanti kembalinya 1.200.000. Nah, itu yang tidak boleh. Lain nulungan ya namanya kek. Jadi kalau mau ngasih pertolongan silakan. Tetapi orang yang meminjamnya harus tahu diri. Itu Islam itu begitu mengajarkannya. Kalau kita dikasih pinjam oleh seseorang, kita berterima kasih, mau melebihkan uangnya atau kita beri cindera mata. Tapi kalau ya, ibu meminjamkan kepada seseorang, jangan meminta dilebih. Nah, kalau dalam perbankan, ibu harus pilih bank syariah. Ada bank syariah Indonesia atau BSI, ada bank muamalat atau ada bank lain-lain yang memang syariah. Termasuk pegadaian juga, ibu harus pilih pegadaian syariah. Nah, pegadaian itu kayak tadi Tia menggadaikan mobil ya, punya orang tidak boleh. Jadi yang digadaikan dia punya sendiri. Ibu punya mobil, lalu ibu butuh uang 50 juta, mobilnya digadaikan. Nanti kalau sudah punya uang, tebus itu mobilnya, bayar lagi 50 juta. Itu. Tetapi mobil itu jangan sampai menjadi rusak oleh yang memberi uang gadainya. Kan kualitasnya jadi berkurang. Harus utuh tetap keadaannya. Kualitas jarum bensinnya tetap seperti itu. Ya, ulah sampai dipakai kudu boga duit teta sampai rusak, begitu mau ditebus udah dalam keadaan rusak. Tidak begitu, harus utuh ya. Sebab itu tujuannya menolong ya. Jadi ada jual beli, ada utang piutang, dan ada pegadaian. Sekian saja dululah karena sudah pas 5:30. Saya janjinya mau jam 6, tapi takut ibu-ibunya sudah kesal gitu ya. Dari ngaji masuk. Sekarang saya ngaji malam. Beda jam nonton sinetron 2 jam oleh nancep. Saya juga kalau lihat TV main bola 1,5 jam tidak kerasa. Tapi hari ngaji Quran mah sakit gitu. Gogodan aja ku namanya gitu aja. Sama ya? Sama kayak ibu gitu juga. Urusan kebaikan masuk cepat ngantuk. Namanya. Musab. Iya, hari kurang tidur banyak ngantuk. Musab besar. Nanti besok kami mau mancing ke Banjar.
Ya, memancing besok ya. Banjar. Mancing? Ya, mancing itu biasa aja, hukumnya apa? Ada mancing yang halal, ada yang mancing yang haram. Bukan nggak bodoh, gini. Mancing yang haram nih, saya sebutkan mancing yang haram. Ada misalnya pemancingan. Setiap orang dipungut 100.000 rupiah. Silahkan mancing 1 jam. Udah 1 jam, pulang. Rek menang 1 kilo, rek menang 2 kilo, rek menang hiji, rek menang separapat, tetap 100.000. Itu haram. Nah, itu mah judi namanya. 100.000 teh yang menang 1 kilo, yang menang 2 kilo kan. Bukan jual beli, mas 100.000 jelas sama kiloan. Kalau emas pada 3 kilo gitu. Yang kedua, yang haram itu ada 10 orang patungan yuk mulai lauk 2 kilo sewang 50 ribuan, oke jadi 500.000 terus usapan ku 10 orang itu tah anu papatungan pas menang anu 2 kilo anu 3 kilo anu 1 kilo haram tetap sebab papatungan anu sarua 50.000 hari menang nanti sarua tetap haram. Yang halal contoh kita mancing dapat 3 ditimbang 2 kiloan bayar halal. Yang kedua ada teman nih kayak besok nih ada teman di Banjar mau menerima kita ya silakan mancing di pemancingan silakan sabar semenang sabaraha ditimbang bayar ku abdi halal. Jadi yang bosnya ini Pak Haji Yanto nanti besok akan menerima rombongan Al-Arab. Beliau akan menyuguhi kami mancing sadaekna geus menang ditimbang sadayana dibayar ku anjeunna halal. Besok nih acaranya tapi khusus untuk laki-laki gitu. Jadi kalau mau mancing pilihlah yang halal terutama yang gratis. Ada lagi pemancingan-pemancingan yang menyediakan hadiah. Ada seseorang yang biaya mancingnya 1.500.000 mendapat hadiah mobil. Termasuk mancing halal atau haram? Haram. 1,5 juta yang menang mobil. Ya, 1,5 juta yang menang mobil. Kalau ada 100 orang berarti 150 juta. Dapat 1 mobil. Tapi hanya untuk 1 orang. Yang 99 orang tidak dapat. Uangnya doang dikasihkan. Nah, itu yang membuat haram. Sama juga dengan orang berkumpul 4 orang main kartu mengumpulkan uang 10.000 sewang dapat 40.000 nu menang diberi uang 40.000 dari situ tetap haram kan. Ada juga lomba qasidah sama begitu juga lomba qasidah juga sama walaupun namanya lomba 10 grup bayar 100 ribuan jadi 1 juta. Nah 1 juta itu dibalikan hadiah jika kanu menang tetap sama haramnya tetap sama. Gimana emang apa bedanya? Sama aja yang kalah memberi kepada yang menang. Jadi kalau mau mengadakan lomba jangan ada uang daftar kecuali kalau untuk konsumsi saja. Ibu 1 grup bayar 50 satu grupnya biasanya berapa orang? 10 orang ya. Ibu bayar 500.000 ya 500.000 ya berarti 1 orang 50.000 untuk konsumsi makan dan snack boleh. Tapi kalau uang daftar itu tidak ada pengembalian makan atau snack apapun kecuali untuk hadiah itu judi. Menang naon ya 500.000 daftar ya unggul ternyata tidak dapat lapor uang 500.000 menang piala itu termasuk dalam jual beli atau tidak jual beli yang goror namanya judi ya. Walaupun lagunya lagu Islami, salatullah salamullah, tapi kalau penyelenggaraannya seperti tadi, lu kalah semuanya menyumbang kepada yang menang, aja. Jadi kalau mau menyelenggarakan lomba, cari donatur yang mau membiayai lomba itu,
jangan meminta dari peserta. Gitu. Sponsor diminta, atau seluruh penduduk di sini mau Agustusan nih. Ibu-ibu, mari kita dukung program Agustusan. Yuk nyumbang. Ada yang 100.000, ada yang 50.000. Kumpul uang 20 juta. Pakai hadiah. Boleh. Gitu. Jadi bukan dari peserta lombanya yang membayarnya. Semuanya nyumbang. Anu lomba nama barudak, temayar barudak nama. Dan dibiayai ku orang, ku sponsor. Gitu caranya. Jangan-jangan orang dia loba duit haram di situ. Di perut kita tuh banyak hal-hal yang haram yang ternyata guningan ada gus kanyaman. Ya Allah, bening loba barang haram di perut orang tehnya. Makanya jangan yang terlalu banyak makan deh ya. Itu fungsi saum mungkin salah satunya menghemat ya, mengirit supaya kita tidak terlalu banyak makan. Bisi aya nu haram. Bukan bisi lah, pastilah ada. Saya yakin pasti dalam perut kita ada yang haram. Mungkin karena tahu atau tidak. Ibu main ke rumah saudara atau temen, disuguhi makan. Apakah ibu yakin makanannya itu dari halal? Bisa jadi tidak kan? Kayak tadi disuguhan lauk emas goreng atau dibakar gurame. Siapa tahu dapat mancing tidak halal. Kayak tadi, bisa wae Pak. Tapi kalau ibu bertamu ke rumah saya disuguhi ikan, insya Allah halal. Sok datang ke rumah saya. Tapi bawa sendiri ikannya. Nanti saya yang masaknya. Jadi ibu hati-hati kalau disuguhi ikan. Kalau yakin itu tukang mancing dan mancingnya tidak halal, jangan dimakan. Saya juga pernah dikasih saya. Ikan yang sekilo lebih lah, udah dapat ngebersihan lauk mas. Tapi saya yakin itu dapat mancing dan mancingnya tidak halal. Saya berikan lagi ke orang lain. Daripada saya buang ya, saya nggak tega makannya. Saya juga bisa mancing tapi yang halal. Orang lain mah tidak tahu ya, saya yang tahunya. Orang lain mah tidak tahu lah. Ya. Bikin lah. Ini ada yang mau nggak gitu kan? Saya tawarin. Ini ada yang mau ikan nggak? Ini ada yang ngasih tadi dapat yang mancing. Saya. Nah, bikin. Kalau saya kan, ya kalau cuma ikan doang mah daripada di akhirat jadi mamalah. Biarlah nggak makan ikan juga, saya juga bisa mancing yang halal gitu. Dan besok juga mau mancing yang halal. Nah, jadi kalau ibu punya suami yang suka mancing, ya selektiflah mancingnya yang halal. Ya. Dan besok salah satunya, ya. Kalau ada yang mau ikut suami ibu silahkan besok daftar. Ya. Sudah 3 mobil yang sudah daftar ya. Ya, insya Allah ya. Ada suami ibu mungkin yang ikut besok mungkin ya. Jam 3 subuh ibu besok bangunkan suaminya ya. Ya, ke Banjar. Jadi kita ini punya program mancing. Sekarang besok ke Banjar. Tanggal 27 ke Tasik, Jahur Beti, mancing lagi. 15 Februari ke Kuningan, ke Ibu Hajah Lilis. Ke Kuningan, ke rumahnya Ibu Hajah Lilis. Mancing juga. Kalau besok mah ke Banjar. Nama acaranya Tambal Ban. Tamasya ke Balong Banjar. Tanggal 27 nama acaranya Rompi Maici. Rombongan piknik mancing di Cihaur Beti. Singkatannya Maici. Tanggal 15 Februari ke Kuningan, nama acaranya Hayam Kalkun. Hayu acara mancing ke lingkungan Kuningan. Saya yang bikin acaranya, karena saya ketuanya, pangabnya saya. Pangab teh Panglima Ngaprak Balok. Ya kita akhiri sajalah. Semoga kita bisa menerapkan jual beli, utang piutang dan gadai secara Islami. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.